Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Meisha Romina Putri dari kelas 3A Akuntansi Perpajakan dengan NPM 217555021. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kas dan setara kas dengan dosen pengampu Bapak Rusmianto. Izinkan saya memulai presentasi. Definisi: kas adalah saldo kas dan rekening giro deposit. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Investasi segera jatuh tempo, yaitu pada 3 bulan atau kurang. Sedangkan saham tidak termasuk, kecuali preferen yang jatuh temponya telah ditentukan. Dan cerukan atau bank overdraft termasuk dalam kas dan setara kas. Penyajian: kas dan setara kas disajikan pada laporan posisi keuangan kelompok aset lancar. Terdapat dalam laporan posisi keuangan tersebut, yaitu per 31 Desember 2018, aset lancar pada kas dan setara kas piutang usaha setelah dikurangi, maka berisi 31 Desember 2018 dengan nilai 49,082, lalu pada 31 Desember 2017 pada 262,292, lalu terakhir pada 1 Januari 2017 dengan 531,583. Pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan sebuah kas. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Pengungkapan pada kas dan setara kas terlihat laporan keuangan kas dan setara kas pada tahun 2019 dan 2017. Terlihat pada bagian bank, pada data-datanya disebutkan berupa bank dan pihak ketiganya, yaitu PT Bank dan beberapa bank-bank lainnya. Lalu mata uang asingnya dan PT Bank Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat. Karakteristik kas: kas itu aktif namun tidak produktif, dan untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur. Dan untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, piutang, dan seterusnya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara keduanya kepentingan tersebut. Lalu yang kedua, kas itu tidak memiliki identitas kepemilikan, sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan dan semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima, dan tidak ada penyalahgunaan. Pengendalian internal kas adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas, lalu menjamin ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi tentang kas, lalu mendorong dicapainya efisiensi, serta yang terakhir adalah dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Teknik pengendalian kas: karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Lalu terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran. Lalu melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal. Lalu penggunaan lemari besi juga dapat digunakan. Serta penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda sehingga dapat meminimalisasi kecurangan. Lalu pengeluaran uang yang dilakukan melalui bank harus terdapat pengendaliannya dan catatan oleh pihak lain. Lalu penerimaan kas yang dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Lalu penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil, serta rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Dan terakhir adalah pemeriksaan fisik kas secara berkala dan tiba-tiba. Sistem impres kas kecil: terdapat 2 sistem kas kecil, yaitu sistem impres dana tetap dan fluctuating system. Sistem impres kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Lalu fluctuating system adalah sistem di mana dana kas kecil tersebut tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu tertentu. Yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Tujuan dari adanya rekonsiliasi bank adalah untuk mencocokkan antara pencatatan di perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola uang perusahaan. Sekian dari presentasi yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.